kayaknya yang diomongin para calon pasangan presiden dan Wapres ini cuma dua aja soal ini ya, soal akses. Kualitas dan akses. Saya rasa akan dilanjutkan tentunya oleh paslon 2 ini, karena dengan berbagai macam program yang hanya dicopas ini gitu ya. Jadi ya kita perlu berhati-hati lagi bahwa perguruan tinggi mungkin nanti ke depan akan semakin terpuruk. Jadi kita agak bingung juga ini, karena label partai yang kerakyatan itu praktiknya itu juga tidak membawa ideologi yang sifatnya kerakyatan gitu ya. Sobat Integritas, jumpa lagi kita dalam program Visi Educate, tempat kita bincang diskusi isu-isu aktual maupun isu-isu klasik soal pendidikan. Hari ini kita dalam pemilihan presiden adalah hari pertama kampanye. Mestinya 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden ini jualan ide, visi misi, program yang akan diberikan kepada masyarakat. Itu idealnya, gitu ya, bukan jualan joget-joget dan gimmick-gimmick lainnya. Nah, salah satu hal yang penting untuk kita belajeti adalah visi misi program terkait dengan pendidikan. Nah, untuk bahas itu kita sudah punya 3 narasumber. Yang pertama narasumber tetap kita, Mas Bambang Wisudo, expert visi pendidikan. Selamat malam, Mas Bambang. Lalu tersambung di Zoom ada Mbak Lucia Ratih Kusuma Dewi, kita biasa panggilnya singkat Mbak Ateh, dari Departemen Sosiologi Universitas Indonesia. Selamat malam, Mbak Ateh. Selamat malam, Kang Ade. Lalu ada kawan kita, Bung Edi Subhan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Selamat sore, Bung Edi. Teknologi pendidikan. Program studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Selamat sore, Bung Edi. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Sehat. Kita langsung aja belajeti apa saja sih yang menarik atau apa saja sih yang ditawarkan oleh 3 pasangan capres-cawapres gitu ya. Secara umum saya mulai dari Mas Bambang. Tanggapan Mas Bambang atau komentar Mas Bambang atau analisis Mas Bambang terkait program pendidikan 3 cawapres ini. Ya, secara umum sayang sekali ya bahwa tidak ada salah satu pasangan capres dari ketiga pasangan yang maju kali ini yang punya program pendidikan yang sangat kuat ya. Karena apa yang ditawarkan ketiga calon presiden dan wakil presiden ini sepertinya tidak mencerminkan persoalan pendidikan yang kita hadapi saat ini dan juga apa yang akan kita hadapi di masa depan. Itu secara umum ya. Dan itu tidak menjawab tuh tantangan-tantangan besar, problem-problem besar yang pendidikan kita ini kan masih ruwet ya, seperti benang kusut yang udah berpuluh-puluh tahun nggak terurai-urai. Nah, ini ternyata ketiga pasangan calon presiden kita belum mampu menawarkan itu. Sebenarnya masalah mendasar di pendidikan kita apa dan apa saja tantangan di beberapa tahun, paling tidak 10 tahun ke depannya, Mas Bambang? Ya, saya kira sejak 20 tahun terakhir terutama ya, setelah Orde Baru runtuh, pendidikan kita semakin dibawa ke arah pasar ya. Ada neoliberalisme dan kalau di dunia pendidikan sendiri terasa banget bahwa pengelolaan pendidikan ini diarahkan meniru model pengelolaan korporasi. Nah, ini satu agenda besar yang saya kira harus diluruskan lagi ya. Kemudian kedua, kalau kita bicara persoalan pendidikan, saya kira bagus sekali kalau kita mengacu pada hak atas pendidikan yang pernah dirilis oleh UNESCO ya. Itu tokohnya siapa? Katarina Tomaszewski. Ya. Saya kira 4E itu ya, 4E. Itu menjadi kriteria dan kalau kita lihat nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Kayaknya yang diomongin para calon pasangan presiden dan Wapres ini cuma dua aja soal ini ya, soal akses. Kualitas dan akses. Kualitas saja
masih sekilas-sekilas ya. Dan kalau kita bicara pendidikan harusnya kita kembalikan pada konstitusi ya, bahwa kita membawa pendidikan ini untuk mencerdaskan bangsa, untuk melahirkan manusia-manusia yang merdeka, otonom. Dan, selain itu juga pasti melekat karena mencerdaskan bangsa melalui proses pendidikan kita melahirkan manusia-manusia Indonesia. Jadi pendidikan itu kayak melting pot untuk membentuk, tanda kutip, membentuk ulang, melahirkan manusia Indonesia. Sementara pendidikan kita justru cenderung makin terkotak-kotak ya, berdasarkan etnis, berdasarkan agama, berdasarkan kelas sosial ekonomi. Nah ini harus dijawab saya kira. Dan ini sama sekali tidak ada di visi misi atau program kayaknya masih samar ya. Iya. Mungkin ya, Mas Edi atau Bu Ateh. Mbak Ateh nih, kalau Mas Bambang bilang program pendidikannya masih samar-samar, ya agak kelihatan tapi harus pakai cahaya yang lebih terang gitu ya. Kalau Mbak Ateh lihatnya bagaimana Mbak? Apakah lebih clear, lebih tajam gitu ya, terutama dalam menjawab masalah yang sedang dihadapi bangsa kita sekarang dan bisa menjawab tantangan di 5-10 tahun akan datang. Mbak Teh dulu, silakan Mbak Teh. Terima kasih Kang Ade. Saya sangat setuju ya dengan pernyataan Mas Bambang tadi ya. Memang dari ketiga paslon ini, kalau saya lihat dari visi misi yang dikaitkan dengan pendidikan terutama juga, itu sudah sangat mengarah ke bahkan memperkuat yang namanya liberalisasi pendidikan gitu. Dan benar-benar justru kayaknya kok malahan pendidikan ini mau diarahkan kepada komodifikasi yang jauh lebih masif gitu ya. Kalau paslon nomor 2 malahan benar-benar hanya melanjutkan yang sudah ada gitu ya, kelihatannya tampaknya ya. Jadi yang memang benar-benar punya orientasi ke sana. Jadi kalau kita bicara tentang masa depan, itu masa depannya didefinisikan seperti apa gitu. Ketiga paslon ini cenderung kalau saya melihat masa depan itu adalah benar-benar yang terkait dengan globalisasi yang sangat kapitalistik gitu, di mana pendidikan memang benar-benar dijadikan sebuah lahan baru untuk dilakukannya bisnis-bisnis baru gitu. Nah, ini yang sangat berbahaya menurut saya ya. Seharusnya Indonesia justru menjadi bagian dari sebuah pergerakan baru untuk menentang yang namanya kapitalisasi pendidikan itu. Tapi kalau saya lihat dari ketiga paslon ini, tampaknya sih tidak ada yang punya pemikiran seperti itu gitu ya. Bahkan kalau Mas Bambang tadi bilang terkait dengan menjadikan sebenarnya manusia yang otonom, yang merdeka gitu, itu justru jauh dari itu. Kita justru mencetak, ini pendidikan kayaknya mau diarahkan untuk mencetak manusia-manusia yang akan menjadi menjadi agen-agen untuk menghasilkan atau mendorong sebuah dunia yang sangat kapitalistik gitu. Dan saya lihat sih tidak ada yang cukup baru dan cukup menggugah kita semua bahwa kemudian ada pikiran lain dari mengikuti arus dunia yang sudah sangat menjerumuskan pendidikan dalam dunia yang ke dalam visi pendidikan yang semakin kapitalistik tersebut gitu. Jadi tiga-tiganya sebenarnya sama ya soal program pendidikan ini. Pasar, menjawab kebutuhan pasar. Ini kalau menurut bacaan Mbak Ateh, kenapa tiga-tiganya ini cenderung mau menjawab masalah pasar, bukan bicara misalnya substansi soal pendidikan, memanusiakan, seperti yang didorong oleh misalnya Diakara begitu. Ya karena visi misi seperti itu menjadi visi misi yang sangat marginal ya di dalam wacana
rencana pendidikan kita sekarang ini yang memang didorong ya memang pendidikan sebagai lahan bisnis baru yang sangat menguntungkan bagi kerja-kerja kapitalistik itu gitu. Jadi ya kita mau mengharapkan apa? Kesadaran bahwa eh, mau mengkritisi semua itu hanya ada di sebagian kecil orang saja ya. Dan jadi kita nggak bisa mengharapkan juga bahkan di perguruan tinggi sekalipun ya wacana atau diskurs tentang seperti ini nih sangat menurut saya sangat marginal sekali. Termasuk perguruan tinggi ya. Oke, saya pindah ke Edi. Mas Bambang bilang suram, Mbak Ateh juga sama gitu ya. Kalau Edi lihatnya, Bung Edi lihatnya bagaimana di visi misi atau program tiga capres cawapres ini? Ya, terima kasih Mas Ade, Mas Bambang. Kalau Mbak Teh menyorot dari sisi orientasi ke arah neoliberalisme itu, saya lebih ke hal yang barangkali sifatnya yang paling paling bisa dilihat dari yang tertulis dalam visi misi itu, gitu ya. Nah, kalau eh, lihat dari visi misi dari ketiga pasangan presiden dan wakil presiden itu, maka kelihatannya memang program-program atau hal-hal yang hendak dijalankan atau ditawarkan untuk dunia pendidikan itu memang yang menurut eh, apa namanya think tank di baliknya itu ya kira-kira bisa menarik masa banyak aja itu sebenarnya itu. Jadi bukan hal yang sifatnya fundamental. Misalnya seperti eh, percepatan guru honorer untuk diangkat menjadi P3K. Kemudian guru honorer K2 menjadi ASN macam-macam jadi lebih lebih yang sifatnya kira-kira apa sih ya ini yang yang cukup menarik untuk bisa meraup masa banyak. Jadi lebih hal-hal sifatnya semacam itu ya, termasuk beasiswa juga, beasiswa ke guru. Dan kita tahu kekuatan guru itu kan kita punya banyak guru begitu ya, punya banyak guru dan itu menjadi apa namanya kekuatan politik yang cukup cukup besar kalau mau dimobilisasi dan mau diiming-imingi dengan program-program semacam ini gitu ya. Jadi pasti ini menjadi bahan apa ya, bahan jualan dari ketiga pasangan calon untuk bisa meraih hati dari dari para guru semuanya begitu. Dan termasuk juga di kalangan kita ya, kalangan kami misalnya kalau di paslon apa namanya yang kedua misalnya ada kesejahteraan dosen dan peneliti misalnya, ya itu sebenarnya itu bukan berarti nggak penting, ya penting juga itu sebenarnya ya, tapi hal-hal yang kalau tadi disebutkan sifatnya fondasional ya kalau terkait dengan pendidikan, apalagi soal pemikiran. Saya pikir bahkan nggak dibicarakan di balik layar gitu, sehingga pasti nggak muncul juga di dalam visi misi ini. Jadi memang ini hanya sebagai apa namanya ya untuk menarik massa saja. Jadi agak kurang kurang punya power untuk bisa eh, melihat atau apalagi menjawab yang ditanyakan di awal tadi itu. Jadi menjawab tantangan Indonesia 2045 misalnya. Ya, menjawab apa namanya kita bisa menjadi alternatif untuk dunia pendidikan yang lebih berdaya misalnya. Kayaknya masih masih jauh dari situ gitu Mas. Jualan dan sulit untuk direalisasikan sama seperti sebelum-sebelumnya ya, Bung Edi. Gimana Mas? Jualan yang sulit untuk direalisasikan seperti janji-janji dalam pemilu atau pilpres sebelumnya ya. Iya, iya. Kalau kita lihat visi misi mereka kan jualannya banyak, tapi tidak ada satupun yang menyebutkan soal anggaran pendidikan. Karena kan kita tahu sekarang rumusan anggaran pendidikannya kan rumusan yang sudah banyak diotak-atik gitu ya, termasuk semua yang berbau pendidikan dimasukkan dalam anggaran pendidikan. Dan esensi untuk program pendidikannya kan sebenarnya tidak banyak berubah gitu ya. Jadi sebenarnya kalaupun jalan modalnya nggak ada sebenarnya kan, kalau lihat dari visi misi itu. Tapi oke, dari apa visi misi yang agak buram itu, paling tidak dari tiga calon presiden atau calon wakil presiden, yang paling menarik yang mana ini? Saya ke Edi dulu deh, gitu ya. Yang paling menarik, ya. Baca utuh yang apa namanya ya, file yang beredar itu kelihatannya yang lebih rinci ya, yang lebih rinci apa namanya menyebutkan beberapa program-program yang dijalankan itu dari paslon satu dan dua begitu ya. Itu yang paling rinci. Yang paslon tiga justru cuma sedikit barangkali yang terkait dengan pendidikan. Kita bisa searching keywordnya soal pendidikan itu sedikit gitu ya.
Nah, itu paling banyak itu dari paslon 1 dan 2 gitu. Tapi kalau dilihat dari tadi itu, dari kemampuan atau ya daya dari ide-ide dan gagasannya untuk bisa mengatasi problem pendidikan yang ada di Indonesia, saya pikir juga sama aja begitu ya. Tidak punya daya yang cukup untuk bisa mengatasi permasalahan kita secara fundamental gitu. Jadi misalnya kalau program-program yang ditawarkan itu kan seperti ya vokasi gitu ya, ada link and match macam-macam. Itu kan hal-hal yang selama ini memang sudah dijalankan. Dan memang tampaknya dari ketiga paslon itu juga nggak punya pikiran lain, nggak punya alternatif lain untuk bisa punya gagasan-gagasan yang ada di luar itu. Bicara soal kurikulum apalagi itu. Jadi kita saya pikir jangan terlalu berharap banyak dengan gagasan-gagasan atau ide-ide tawaran kampanye soal pendidikan itu karena memang tidak menyentuh dari hal-hal yang sifatnya fundamental atau nasional dari pendidikan kita itu. Hmm. Kalau Mbak Ateh lihatnya bagaimana dari visi misi tiga pasangan ini? Yang paling menarik, baik itu program di pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi apa? Atau dari siapa? Kalau saya nggak ada yang menarik ya, kalau saya lihat. Karena kalau terutama paslon 2 itu udah sangat ini ya, menurut saya copy paste saja dari program yang sudah ada gitu ya. Sementara paslon 1 nih kita mesti agak curiga nih, karena kalau dilihat dari visi apa visinya ya, Indonesia adil dan sejahtera, kayaknya sih eh, ada yang berbeda dari yang kedua ini ya, dua lainnya ya. Tapi ya ini lagi-lagi kita kan perlu curiga apakah ini hanya jargonistik semata atau seperti apa. Kan kita juga harus melihat ya secara historis apa yang sudah dikerjakan oleh paslon nomor 1 ini dulu juga di bidang pendidikan sama aja gitu kan. Nah, terus ya paslon nomor 3 juga mengusung hal yang sama. Indonesia unggul itu juga punya wawasan yang sangat global ya, mementingkan persaingan, daya saing dan lain-lain gitu ya. Terus ya walaupun juga disinggung berkeadilan ya, tapi sejauh mana itu gitu. Bahkan kalau kita juga selami kalau paslon nomor 2 malahan memang mendasarkan pada memang ekonomi yang kapitalistik gitu ya, walaupun memang ada dikatakan misalnya ada jaring pengaman dan lain-lain. Nah, jadi memang sih kalau saya melihat nih nggak ada yang menarik nih dari ketiga paslon ini. Bahkan mungkin kalau teman-teman di kampus malahan bilang bercanda ya, ini kayaknya bikinnya pakai ChatGPT semua ini apa gimana ya? Sama-sama semua gitu ya. Dan tadi yang Iya, sama sih. dikatakan Mas Edi benar ya bahwa nggak ada yang mendasar gitu loh, yang punya pikiran yang benar-benar dalam dan menyikapi berbagai masalah di dalam pendidikan kita gitu. Jadi ya gimana ya repot juga gitu ya, walaupun mereka menyusun beberapa statement, misalnya program-program yang kayaknya wah gitu ya, tapi kita harus, menurut saya harus kritis dengan berbagai macam jargon yang digunakan juga gitu. Atau yang nyusunnya bias kelas, Mbak? Dia ya pendidikannya bagus-bagus saja, artinya tidak mencerminkan kondisi yang ada ya. Kalau Mas Bambang bagaimana, Mas? Apa yang menarik Ya, dari tiga ini? iya benar seperti kata Mbak Ate ya. Saya cenderung sepakat juga. Heeh. Dari program yang ditawarkan, yang tertulis ya, yang ditawarkan oleh Pak Ganjar dan ini Mahfud itu sejauh kita terima dokumennya sangat ringkas, bukan hanya di pendidikannya ya, tapi dengar-dengar juga itu versi ringkasan yang Iya. dibuat oleh fungsionaris partainya, bukan Katanya- oleh tim paslonnya. Katanya ada 100 halaman yang kemudian diekstrak Ya, jadi kita sebenarnya perlu melihat nih detailnya dokumennya ketiga paslon ini, termasuk nanti apa yang dikemukakan selama 3 bulan ini. Apakah melengkapi atau menyempurnakan atau mengkoreksi dokumen tertulis yang formalitas disyaratkan oleh KPU atau memang itu ya. Kalau memang hanya ini ya memang
sangat dangkal, sangat sumir ya. Tapi nggak mungkin juga disembunyikan kan, masih betul, visi-visi ya. kan. Tapi kalau dari segi dokumen memang cukup sistematis apa yang diajukan oleh paslon pertama dan kedua, dan dari item-item detail itu memang programnya Anies yang lebih menonjol ya. Program ya, karena tadi seperti Mbak Ateh dikatakan ya, yang mau dilakukan oleh Cak Imin dan Anies ini mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Biasanya kita ngomongin kesejahteraan dulu baru keadilan. Ini mau dibalik nih, adil dulu baru sejahtera ya. Dan ada poin-poin yang memang menarik, tetapi tadi kita mesti agak curiga, atau kalau saya lebih ke ada catatan sedikit ya, karena track record Pak Anies selama jadi Menteri Pendidikan ya 2 tahun lalu diberhentikan oleh Pak Jokowi itu nggak ada jejaknya yang jelas ya, itu baru mencium ke sana kemari waktu itu. Nah, nanti kalau 5 tahun jadi presiden gimana nih? Apakah bisa mengarahkan Bahtera yang itu ya, yang udah puluhan tahun salah arah ini? Itu ya. Kemudian juga kalau saya kira memang banyak paslon yang menonjolkan tadi ya, seperti kata Bung Edi ya, program-program yang kira-kira menarik massa, kesejahteraan guru. Tapi yang paling royal ini pasangan Prabowo dan Gibran ya. Di satu pihak copy paste, cenderung status quo gitu ya, tetapi iming-imingnya banyak, seperti mau kasih makan gratis pada jutaan anak itu. Anak SD dan SMP itu jumlahnya sekitar 35 juta. Kalau dikasih susu dan makanan gratis itu sehari bisa berapa? 35 juta kali taruhlah rata-rata 25.000 itu udah 700-an miliar. Itu kan gede banget ya kalau setahun. Padahal kita masih punya persoalan dengan dana operasional sekolah dan perguruan tinggi ya. Sekarang masih istilahnya aja baru bantuan ya, sehingga yang wajib belajar yang harusnya biayanya dijamin, ditanggung oleh pemerintah ini masih mungut-mungut dari masyarakat dan mengakibatkan terjadinya korupsi, kebocoran di mana-mana. Kalau tertutupnya akses kan. Sekolah-sekolah udah prakteknya tidak jujur, bagaimana mau menjalankan pendidikan yang bagus ya. Jadi saya kira mungkin banyak masyarakat yang akan tertipu ya, apalagi kalau mulai kampanye udah bagi-bagi makan gratis atau susu gratis itu ya. Tetapi saya kira lebih banyak masyarakat Indonesia yang kritis ya, karena lebih bagus nggak usahlah kita negara ngurusi makan siang ya. Itu kan menyebabkan implikasinya, kesulitannya akan berat ya. Belum dikorup, belum lagi kalau selera makannya berbeda-beda. Nanti jadi nugget doang Mas. Jangan-jangan hasilnya nanti itu ya. Wah ini misalnya nugget dikasih orang Papua, ini jadi problem budaya juga ya. Nah ini saya kira rumit ya. Yang dipecahkan negara itu harusnya ya pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan jaminan bagi warga untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Dan upah buruh yang bagus, bukan upah buruh tidak dinaikkan tiap tahun ya. Itu jelas satu kegiatan satu program yang agak absurd. Di satu pihak royal mau kasih dana apa, dikasih ini kasih itu, tapi di lain pihak maunya upah buruh nggak usah naik setiap tahun. Ini kan baru janji, janji sebanyak-banyak. Demikian ya, juga di pasangan lain ya. Kalau Pak Ganjar kan menawarkannya ini program satu sarjana untuk satu keluarga miskin. Kan itu nggak memecahkan masalah ya. Saya kira yang penting adalah akses ke perguruan tinggi itu terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat akademik atau intelektual. Jadi kalau lulus untuk masuk ke satu perguruan tinggi, entah itu perguruan tinggi terbaik di daerah ataupun nasional, misalnya masuk ke UI lulus, nggak usah lagi dilihat status sosial ekonominya ya. Jangan pakai jalur macam-macam ya, yang membatasi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah ya. Sebaiknya itu
kalau memang syarat akademiknya terpenuhi, ya masuk. Ya. Nah, kalau nggak bisa bayar, baru dipikirkan tuh negara atau perguruan tinggi bersangkutan wajib mencarikan beasiswa untuk anak bersangkutan. Nah, ini baru fair ya, karena bagi anak-anak miskin kelas menengah ke bawah itu untuk jadi pintar aja nggak mudah ya. Iya. Apalagi kalau dipersulit lagi jalurnya, harus pakai jalur umum, jalur khusus untuk punya kekuatan ekonomi seperti apa gitu ya, sangat diskriminatif bagi anak-anak dari keluarga miskin. Iya. Karena Mas Bambang sudah mulai tadi statement dari 3 narasumber bahwa tidak ada program yang menarik, esensial gitu ya. Jangankan esensial lah, menarik juga tidak ada. Nah, sekarang saya mau tanya, dari 3 paslon ini, program-program mereka yang paling absurd yang mana? Mungkin kayaknya itu yang lebih menarik untuk kita bahas dibanding program-program yang lebih menjawab masalah pendidikan kita secara mendasar atau menjawab tantangan ke depan. Saya mulai dari Mbak Ateh nih. Dari 3 pasangan ini program yang paling absurd yang mana sih, Mbak? Paling absurd ya. Sebenarnya ada berbagai program absurd lain ya, tapi yang kalau menurut saya program yang absurd ini yang justru yang keluarga miskin satu sarjana. Karena gini ya, ketika sarjana atau lulusan dari perguruan tinggi gitu ya. Padahal kan kita bisa banyak ya jenisnya ya. Ada vokasi, ada bahkan juga lulus SMA sekarang anak-anak bahkan generasi milenial tuh udah mulai meragukan yang namanya pendidikan ya. Bukannya saya menganggap pendidikan tinggi tidak perlu, tetapi di banyak dalam konteks yang berbeda gitu. Sebenarnya tidak semua orang itu membutuhkan pendidikan sampai di level sarjana gitu. Jadi banyak juga orang-orang yang bisa tidak harus sarjana tapi bisa kemudian menyikapi hidupnya mungkin termasuk apa itu tadi cita-cita pendidikan itu juga tercapai gitu, di mana membuat individu menjadi mandiri, menjadi merdeka, menjadi otonom, bisa melihat bagaimana lingkungannya, bisa kemudian juga bertanggung jawab pada diri dan lingkungannya juga gitu kan. Jadi bahkan sekarang ini karena masyarakat terlalu mengagung-agungkan yang namanya pendidikan tinggi gitu ya. Orang bisa membeli ijazah dengan yang penting ijazah. Jadi kalau Pierre Bourdieu bilang itu adalah modal simbolik. Nah, untuk apa modal simbolik itu bila ternyata memang justru kemudian dengan kepemilikan modal simbolik yang namanya sarjana itu justru akan mendorong tumbuhnya lagi ketidakadilan sosial gitu. Hanya orang-orang yang punya gelar sarjana saja kemudian yang bisa tanda kutip dihargai oleh masyarakat. Kan kita tidak mau seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu mengagung-agungkan kesarjanaan itu gitu, terutama untuk keluarga miskin. Keluarga miskin juga punya cara sendiri untuk kemudian bisa mandiri. Itu kan yang penting. Mandiri, kemudian bisa sejahtera dan kemudian bisa menjadi individu yang merdeka gitu. Dibandingkan kita mencetak banyak sarjana, lalu sarjana itu hanya akan menjadi budak korporat misalnya. Kalau anak-anak zaman sekarang ngomongin gitu, Mbak saya sudah jadi budak korporat lulus sarjana gitu kan. Atau menjadi kaki tangan lagi dari para pemilik modal yang besar gitu ya. Nah, jadi saya rasa ini termasuk program yang menurut saya tidak berbasis riset gitu loh. Dan tidak mengerti permasalahan pendidikan yang sesungguhnya gitu. Dan sekali lagi tidak punya dasar filosofi yang jelas gitu ya. Dan ini kalau kita lihat dari Bourdieu tadi melihat bahwa ini hanya modal simbolik yang ya sekali lagi
akan melanggengkan yang namanya kesenjangan kelas gitu. Jadi ini absurd menurut saya. Gitu Kang Kalau Ade. kalau kata almarhum Immanuel Subangun, paper syndrome. Ya, ada lagi Mbak program dari 3 pasangan calon ini yang absurd? Apa cuma itu satu-satunya yang absurd? Terabsurd dibanding yang lain gitu ya? Ya, ada lagi ya seperti misalnya saya mungkin ini ya karena ini berbagai macam program ini butuh penjelasan yang lebih apa lebih jauh ya sehingga kita bisa kemudian akhirnya menilai apakah ini absurd atau tidak gitu ya. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin saya ini bisa menjadi absurd kalau misalnya dinyatakan tapi kemudian nggak ngerti caranya bagaimana untuk bisa merealisasikannya gitu ya. Kayak misalnya eh, hampir semua paslon itu menyatakan bahwa akan ada beasiswa ya. Beasiswa, bahkan paslon 3 mengatakan beasiswa yang masif dan terarah. Paslon 2 beasiswa S1 sampai S3 untuk putra-putri petani, nelayan, guru, buruh gitu kan. Terus juga ya paslon 1 gitu. Nah, jadi eh, wong permasalahan beasiswa aja sekarang aja banyak sekali gitu kan ya. Eh, Nah, terus tapi ini juga jadi jualan sekali lagi gitu ya supaya tertarik eh, di situ. Terus ada satu lagi juga nih paslon 3 lagi ya, walaupun kelihatannya ide-idenya beda sama yang lain paslon 3, tapi kayak misalnya gini, dosen sejahtera, berkualitas dan kompeten sejajar dengan negara maju gitu. Nah, Mbak Ate udah sejajar belum nih Mbak? Edi dan Mbak sejajar Ate dengan udah negara sejajar. maju. Nah, oke. Bahkan sekarang saya katakan ya, banyak dosen-dosen di Indonesia itu yang sangat berprestasi, punya pikiran yang hebat-hebat gitu ya. Di negara-negara maju, mereka sangat dihargai. Jadi banyak dosen, kenapa banyak menerima beasiswa yang kemudian bekerja di luar itu, yang nggak mau pulang ke Indonesia, orang jelas-jelas di Indonesia itu kesejahteraan dosen dipertanyakan gitu kan. Kami tidak dihargai. Udah sekolah tinggi-tinggi capek-capek juga dengan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Tapi kemudian kembali ke Indonesia tidak dihargai. Nah, kalau misalnya itu sudah tercapai semua, sejajar dengan negara maju, tapi apakah memang kemudian diikuti dengan memikirkan kesejahteraan dosen yang sejajar dengan negara maju, gitu kan? Kalau ngomong kualitasnya aja bisa, tapi kan apakah dengan kesejahteraan yang sama gitu. Sementara kita di perguruan tinggi, ini saya masuk ke perguruan tinggi nih Kang Ade. Wah itu masalahnya, waduh, kalau mau dibicarakan mungkin 3 hari 3 malam nggak selesai. Nah tapi terutama yang sekarang menghinggapi adalah birokratisasi yang begitu mencengkeram perguruan tinggi yang akibatnya menjadikan perguruan tinggi itu tidak bisa kemudian bergerak maju untuk lebih punya produk-produk inovasi yang dan pemikiran terhadap pengetahuan ini yang cukup maju gitu ya, terutama dengan dana-dana yang sedikit dan pemotongan-pemotongan yang banyak di mana-mana yang justru menjadikan perguruan tinggi itu semakin terswastanisasi gitu. Dan ini kan nggak ada yang berteriak dulu waktu PTNBH itu karena hanya 5 perguruan tinggi yang di PTNBH kan gitu kan. Lalu yang ramai juga, tapi kan setelah itu hilang. Nah sekarang ini bahkan seluruh perguruan tinggi itu mau di PTNBH kan, perguruan tinggi negeri gitu. Dan ini nggak ada yang juga yang bersuara juga gitu loh. Karena ternyata dengan dengan strategi yang selama ini ada itu berhasil membuat wacana ini juga nggak kemudian berlanjut gitu. Nah ini Atau karena kebanyakan masalah di kita Mbak? saya rasa akan dilanjutkan tentunya oleh paslon 2 ini karena dengan
dengan berbagai macam program yang hanya di Copas ini gitu ya. Jadi ya kita perlu berhati-hati lagi bahwa perguruan tinggi mungkin nanti ke depan akan semakin terpuruk gitu. Oke, terima kasih Mbak Ate. Edi gimana Ed catatannya? Tadi kan nggak bilang nggak banyak yang bagus itu ya, yang absurd supaya pasangan calon yang lihat atau tim suksesnya bisa coba koreksi lah gitu ya. Silakan Ed. Oke, terima kasih Mas. Saya pikir udah banyak yang disebut yang absurd-absurd tadi ya. Di tiap paslon saya pikir yang absurd itu banyak sekali. Tapi saya ingin mengatakan begini sebenarnya. Eh, Sebaiknya kita nggak usah terlalu apa namanya menganggap ini sebagai apa ya bahan-bahan yang dikampanyekan ini sebagai hal yang serius gitu ya. Kenapa? Karena bisa aja kemudian ya di banyak banyak janji-janji politik yang lain kan kemudian nggak dilaksanakan begitu ya. Jadi ini yang kemudian mesti diperhatikan itu. Yang kedua begini, eh membaca kalau kita membaca mungkin gagasannya ya oke begitu ya, walaupun nggak ada yang baru juga gitu ya dan nggak fundamental juga ya. Tapi saya pikir kita perlu membaca apa yang tertulis ini melampaui apa yang tertulis ini sebenarnya. Jadi kita bisa melihat seperti yang tadi dikatakan Mas Bambang misalnya. Kita lihat track record dari masing-masing paslon ini. Kita bisa melihat track record dari partai-partai yang mengusungnya. Nah, ketika mereka berkuasa ya selama ini di pemerintahan di Indonesia maupun di daerah-daerah tertentu. Ketika mereka bicara soal pendidikan, apa yang dilakukan sebenarnya? Nah, kita bisa track ke situ. Nah, apa yang sudah dilakukan itu sebenarnya lebih 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 bisa jadi bahan untuk memprediksi mereka mau apa sebenarnya dibandingkan dengan hanya yang tertulis di sini yang kadang-kadang juga nggak make sense tadi yang absurd tadi itu ya misalnya kalau mau tambahan yang absurd lagi misalnya mau kasih tambahan pensiun 10 juta untuk ASN itu absurd juga itu sebenarnya itu kalau bagi saya ya paling itu mau meraup suara orang-orang yang mau pensiun. Jadi kalau ketika mau pensiun ada iming-iming kayak gini, coblos ini aja nanti kalau saya pensiun dapat itu. Tapi kan ya hampir nggak mungkin gitu ya. Jadi ini kayak kayak iming-iming aja yang barangkali yang bisa dinina-hubungkan dengan ini ya yang belum bisa membaca melampaui teks ya, melampaui apa yang sudah tertulis di sini gitu ya. Jadi memang track record itu jadi hal penting ya. Misalnya kita bisa melihat paslon dua misalnya apa yang sudah dilakukan misalnya ketika di Solo oleh cawapresnya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies misalnya dulu ketika menjadi menteri atau menjadi gubernur di Jakarta atau yang dilakukan misalnya oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah terkait dengan pendidikan. Nah itu lebih lebih empiris ya pikir lebih empiris untuk bisa jadi bahan pertimbangan kira-kira ketika ada bahkan hal-hal yang bagus nih mungkin ya yang cukup menarik misalnya ya soal beasiswa pendidikan gratis itu kan yang kita inginkan bersama sebenarnya tanggung jawab dari negara tapi make sense nggak sih apa mereka selama ini pula punya pola untuk mengingkari apa yang sudah dikampanyekan misalnya nah ini jadi hal yang perlu dipertimbangkan juga sebenarnya dibanding hanya apa namanya secara literal kita membaca teks ini dan kemudian oh ya ini bagus kita percaya gitu nah jangan gitu ya dan eh, ini juga saya pikir cuma dibuat ya kalau dugaan saya cuma dibuat untuk kampanye saja jadi kalau misalnya Mbak Ante menyatakan mereka bisa berargumen di balik ini saya pikir nggak juga gitu sih karena ribet juga ngomongin soal beasiswa tadi itu kita nggak yakin yang di balik ini juga bisa apa namanya bisa bisa punya argumentasi itu karena membangun argumentasi soal mengatasi masalah beasiswa saja itu kan berarti sudah harus based on riset misalnya gitu. Nah, itu nggak ada di dalam apa namanya visi misi atau program-program pendidikan gitu ya. Hal-hal yang fundamental misalnya kalau kita tadi misalnya menyinggung soal di perguruan tinggi atau kita mau skopnya lebih luas misalnya soal ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan kita gitu ya. Nah kita bisa track record deh di selama masa kepemimpinan ini misalnya gitu ya. Apa yang dilakukan untuk bisa membangun ekosistem pengembangan pengetahuan yang bagus begitu. Dan kita justru melihat integrasi berbagai pusat-pusat kajian keilmuan di bawah satu badan namanya BRIN itu. Kalau saya dengar dari teman-teman yang dia bergabung di BRIN justru merusak ekosistem itu sendiri gitu ya. Nah, itu. Nah, ini jadi bahan dan ini track record yang mungkin kita akan bisa prediksi nanti paling juga akan begitu juga gitu ya. Ini jadi bisa jadi masalah juga gitu ya dan nggak ada yang menyinggung ini di antara tiga paslon itu ya soal ekosistem pengetahuan soal perguruan tinggi mau kemana dan saya pikir juga nanti lanjut gitu aja ya jadi nggak ada yang sifatnya
eh, betul-betul ada pembaharuan, ada perubahan walaupun punya ada jargon soal perubahan misalnya. Soal ekonomi yang jadi masalah misalnya itu kan seringkali jadi argumentasi mengapa kemudian link and match. Jadi argumentasi mengapa pendidikan vokasi itu kemudian digalakkan. Bahkan kalau tidak salah di paslon 3 itu ada program pendidikan vokasi berbasis keagamaan. Ini apalagi itu. Jadi nggak tahu juga ini mau sebenarnya. Tapi akar masalahnya kan sebenarnya soal pengangguran. Soal bagaimana bahkan menurut survei dari BPS ya tahun 2020 kalau tidak salah mungkin ya. Justru angka pengangguran terbanyak di Indonesia itu dari lulusan SMK ya, dari pendidikan vokasi. Nah, ini karena apa namanya? Dan bahkan mereka sudah pakai link and match gitu. Dan berarti kan ada suatu yang keliru gitu, yang kemudian harus dibenahi. Nah, tapi juga nggak ada alternatifnya, nggak ada yang berpikir soal alternatif selain sistem ekonomi kapitalis begitu ya. Kita punya misalnya yang sering dijargonkan dan kemudian menjadi bahan apa namanya bahan ajar di sekolah yaitu soal koperasi misalnya. Tapi koperasi di sekolah sendiri juga hanya formalitas saja. Jadi anggota koperasi beli di ini macam-macam. Tapi anak itu dia tidak pernah apa namanya ya dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu sendiri gitu. Jadi ruhnya koperasi hanya sekedar menjadi bahan di teks-teks soal ekonomi, soal sejarah bangsa bahwa ini gagasan dari Bung Hatta begitu ya. Soko guru perekonomian kita itu adalah koperasi, tapi faktanya enggak juga gitu ya. Dan ini enggak pernah disinggung. Koperasi enggak pernah disinggung menjadi bagian dari alternatif terhadap sistem ekonomi pasar bebas sekarang misalnya gitu ya. Mau mendiskusikan ke situ pasti juga butuh energi juga. Maka saya pikir tadi itu aja gitu. Kita lihat tracknya deh, tracknya seperti apa sih gitu. Ada cara lain misalnya melihat ideologi yang dibawa oleh partai ya. Tapi kalau kita lihat seolah semuanya itu seakan jadi pragmatis ya. Jadi partai-partai yang dia apa namanya ya melabeli dirinya itu sebagai partai rakyat itu di dalam kebijakannya track record kebijakannya misalnya awal-awal tahun 2000-an dulu itu kan juga melakukan privatisasi juga gitu. Jadi kita agak bingung juga ini karena label partai yang kerakyatan itu praktiknya itu juga tidak membawa ideologi yang sifatnya kerakyatan gitu ya. Kemudian yang keagamaan, yang macam-macam tuh. Jadi ini agak lebih cenderung pragmatis semuanya kalau bagi saya dari sisi ideologi. Jadi agak riskan juga karena walaupun beragam, ada label yang macam-macam, ada kerakyatan, ada keagamaan, ada macam-macam gitu ya. Itu sepertinya agak susah untuk apa namanya dijadikan bahan argumentasi kalau partainya ini ideologinya ini nanti pendidikan ke sini itu agak susah juga gitu karena pertimbangannya sangat sangat pragmatis itu. Kalau saya tadi itu jadi track record apa yang sudah dilakukan selama ini begitu berkuasa itu saya pikir menjadi cara yang lebih mungkin mendekati kebenaran ya mungkin ya nanti prediksinya kebijakannya akan seperti apa begitu. Gitu Mas. Oke, karena Edi sudah memulai tadi, paling tidak ada beberapa hal kalau dijelaskan oleh Edi di visi misi 3 pasangan capres ini beberapa hal penting yang mestinya masuk tapi tidak dimasukkan ya. Tadi soal ekosistem pendidikan begitu. Nah, saya ke Mbak Ate, kira-kira apa saja yang paling penting tapi terlewatkan dalam visi misi 3 pasangan cawapres yang ya agak gelap inilah kalau tadi bahasa kita di awal. Paling tidak ini kritis kita yang lebih serius lah, walaupun Edi bilang ya nggak usah dianggap terlalu serius ya, ini cuma barang jualan aja yang susah untuk direalisasikan. Tapi paling tidak apa sih Mbak yang kalau mau Mbak Ate usulkan harus masuk di visi misi atau program 3 cawapres ini? Ya, makasih Kang Ade. Jadi sebenarnya kan pendidikan itu kan berorientasi pada pembangunan manusia ya dan sebenarnya masyarakat gitu. Yang terkait dengan masyarakat nih, kalau di dalam sosiologi penting sekali kita bicara masyarakat. Nah, yang belum masuk menurut saya adalah visi tentang tadi ya individu atau subjek yang otonom tadi yang dikatakan Mas Bambang sebagai visi yang ideal dan filosofi yang ideal dari pendidikan.
Yang menyangkut masyarakat adalah masyarakat yang inklusif. Walaupun sebenarnya masyarakat inklusif itu sudah disebut tuh di paslon nomor 2. Tapi semua yang program-program lanjutannya itu nggak mencerminkan masyarakat yang inklusif itu, gitu. Masyarakat inklusif kan tidak hanya melibatkan kemudian perbedaan yang secara kultural gitu ya, tetapi juga perbedaan kelas. Nah, walaupun misalnya sudah ada ya program-program yang untuk kemudian menjadi istilahnya jaring pengaman gitu ya untuk kelompok-kelompok miskin, tetapi itu nggak akan cukup menurut saya kalau memang ideologinya mengarah pada ideologi yang sangat kapitalistik gitu. Jadi ideologi kerakyatan tadi memang perlu dan itu tidak yang disebut tadi Mas Edi ya, tapi tidak tercermin sebenarnya. Jadi ya memang lagi-lagi ini mungkin hanya jualan gitu ya. Dan kita nggak bisa juga mengharapkan apa-apa dari yang tertulis ini gitu. Nah, masyarakat inklusif tentunya ya yang melibatkan semua termasuk walaupun itu sudah ada semua ya. Kayak misalnya di paslon 2 tuh mengatakan kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lalu juga untuk apa kelompok miskin, lalu juga untuk dan penyandang disabilitas nih kalau nggak salah juga paslon nomor selain nomor 2 paslon nomor 1. Ya, tapi itu ya lagi-lagi kita bisa melihat ya bagaimana kan rekornya tadi ya. Rekor selama ini apa yang dilakukan. Bahkan di antara paslon tersebut, 3 paslon ini ya, itu juga saya pikir sangat religius ya, sehingga beberapa program itu mesti menyebut pesantren. Ada yang menyebut pendidikan keagamaan seperti pesantren, mesti gitu disebut tuh. Ada yang menyebut santri gitu. Nah, itu tuh nggak ngerti ya maksudnya apa, tapi mungkin jualan juga ya supaya memang memang dipilih supaya dapat suara dari para santri gitu ya. Nah, sementara juga yang lainnya nggak disebut pendidikan keagamaan yang lain gitu nggak disebut. Atau sebenarnya ya kalau mau ditanya lebih dalam, walaupun ini nggak penting banget mungkin ya, karena ini kan cuma jualan aja. Maksudnya apa gitu loh. Nah, itu yang apakah kemudian dengan memainkan identitas ini kemudian mereka bisa mendapatkan suara atau lainnya, tetapi dalam konteks lain, visi pendidikan kepada masyarakat yang inklusif tadi juga mungkin menjadi sangat dipertanyakan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah yang itu tadi ya saya sudah jelaskan juga itu penyusunan program berbasis riset. Sama sekali menurut saya ini nggak ada nih yang berbasis riset gitu, hanya pengandaian-pengandaian aja gitu. Kayak misalnya gini. Ada program Paslon 2 yang katanya mau memperkuat perpustakaan dan taman-taman bacaan untuk mendorong gerakan literasi masyarakat. Ya. Kayaknya bagus ya, wah keren gitu. Tapi Kang Ade, kami itu di riset klaster 7 Lab Sosio, Pendidikan dan Transformasi Sosial, kemarin juga habis riset bersama Kemenko PMK dan PES tentang literasi itu ya. Nah, problem di perpustakaan daerah itu banyak sekali gitu ya. Lalu taman-taman bacaan itu juga menjadi dan perpustakaan pada umumnya menjadi tempat di mana buku-buku itu numpuk aja gitu. Mau ada buku mau ada enggak ya numpuk aja nggak dibaca gitu. Lalu problem lain adalah bahwa udah buku-buku nggak update ya, udah wah susah di daerah-daerah dapat buku gitu. Problem lain adalah bahwa mereka itu para pegiat literasi di daerah itu semakin
menurun semakin sedikit karena ya mungkin anak-anak pada belajar ke kota, setelah itu nggak akan kembali lagi ke desanya untuk mengembangkan ini. Nah, kalau misalnya paslon nomor 2 mau mengembangkan taman-taman bacaan untuk gerakan literasi masyarakat. Lah kalau nggak ada relawannya ya sekali lagi buku-buku akan numpuk aja gitu di situ. Ya, nggak ada gunanya. Nah, itu menandakan bahwa ini nggak berbasis riset. Sama sekali nggak berbasis riset. Dan kami cukup nyesel juga ya, kalau kami melakukan ini punya policy brief tapi tetap nggak dilihat gitu. Harusnya kalau berbasis riset, harusnya dikembangkan pendekatan-pendekatan lain yang lebih efektif dibandingkan menyuplai buku-buku taman bacaan yang semakin atau bagaimana dengan relawan-relawan ini, gini ya. Nah, itu dua hal itu menurut saya visi masyarakat inklusif yang tidak tercermin dan kemudian penyusunan program yang tidak berbasis riset, gitu kan Ade. Mas Bambang, apa yang terlewat? Ya banyak sekali ya yang terlewat Yang paling fundamental lah. ya tadi saya sebut tadi ya, bagaimana agar hak atas pendidikan ini menjadi basic kalau kita ngomongin kebijakan pendidikan. Kemudian kecenderungan untuk membawa pendidikan ini tidak bisa direm lagi ke arah liberalisasi, komersialisasi. Lalu bagaimana pendidikan itu benar-benar untuk menumbuhkan, melahirkan manusia yang merdeka. Itu kan keinginan dari konstitusi kita. Bangsa yang cerdas ya, tidak hanya sebagai individu tapi sebagai bagian dari sebuah bangsa. Menjadikan orang Indonesia itu menjadi benar-benar orang Indonesia, bukan orang dari etnis tertentu, dari agama tertentu, dari golongan ekonomi tertentu yang tidak mengenal masyarakatnya, bangsanya. Ini PR-PR yang terlewatkan. Dan saya kira kesempatan 3 bulan ini penting sekali bagi para pasangan calon capres. Jangan hanya berjualan nih, karena masalah pendidikan pasti tidak bisa diselesaikan dalam 5 tahun. Harusnya kita mewacanakan, memperdebatkan, tapi akhirnya justru mencari titik temu pendidikan kita itu mau dibawa kemana, mau diapakan, dan itu pasti butuh multi pasangan presiden dan wapres untuk mewujudkan itu. Kalau kita bicara kita sekarang belum start, 5 tahun ke depan belum start ya. Kalau butuh waktu 25 tahun berarti tahun berapa itu? Tahun 29 tambah 25 tahun udah lewat tuh Indonesia Emas ya. Mungkin sudah tadi ya melampaui Indonesia Emas seperti waktu zaman Soeharto melampaui 3 landas gagal kan. Ini jangan-jangan Indonesia Emas gagal jadi Indonesia berkubang dalam lumpur. Dan kalau Harari bilang masyarakat menjadi tidak relevan, jangan-jangan kita pertama-tama menjadi bangsa yang tidak relevan ya. Jadi udahlah, jangan jual-jual gagasan yang omong kosong itu. Lebih baik kesempatan 3 bulan ini mendialogkan bagaimana pendidikan harus dibawa. Jangan omong kosong ya. Terakhir sekali, kita kasih nilai lah ya. Coba saya mulai dari Mas Bambang. Kalau dari skala 1 sampai 10? Kita sebenarnya anti nilai ya, Pak Edi dan Bu Ate ya. Ya, tapi kalau kita pakai kembali ke rejim testing ya, mudah-mudahan nanti rejim yang baru ini tidak rejim baru atau rejim lama ya, nanti yang berkuasa ya, itu tidak mengembalikan ke ujian nasional ya, tapi ya kalau kita harus menilai saya kira masih antara C dan D ya. Masih antara angka 5 dan 6. Jadi belum, saya kira perlu nih kita mendialogkan dan apalagi berbasis riset ya. Dan saya kira 5 tahun ke depan kita perlu juga mengumpulkan data-data basic ya yang bisa untuk membuat kebijakan pendidikan. Kita kan ngomong gini kualitatif ya, data BPS juga membingungkan. Kalau kita lihat data jumlah murid aja ya, jumlah murid SMP kita itu ada 25 juta, tapi jumlah anak SD ya, kita ada sekitar 25 juta, tapi
jumlah anak SMP itu cuma disebut 10 juta. Berarti kan drop out-nya lebih dari 50%. Ini membingungkan. Bisa dicek nih di Google apakah kutipan medianya atau ringkasan BPS atau apa. Kan pendidikan kita kayak piramida, Mas. Makin tinggi. Iya, tapi ini timpangnya sangat-sangat besar ya dari SD ke SMP. Ya, ini perlu dicek lagi. Perlu dicek lagi ke buku induknya BPS nih, bukan hanya kutipan-kutipan PT-nya. Ini kalau di Inggris ya, Bung Edi ya, itu pernah ada satu riset yang panjang, yang multi years evaluasi itu mengevaluasi kebijakan pendidikan selama 70 tahun hal-hal seperti ini kita perlu data. Misalnya anak-anak ini belajar berapa jam sih membaca buku, belajar berapa jam di depan layar, berapa jam sih mereka berolahraga atau bermain di luar, berapa jam. Kita kan nggak punya data itu ya. Padahal itu sangat penting untuk tadi menumbuhkan manusia yang utuh ya, yang merdeka, utuh, sehat fisiknya maupun rohaninya. Soal guru aja tadi kita bahas soal guru yang stres, ternyata data dari Amerika, bukan data di kita. Mbak Teh, kasih nilai, oke lah, kita nggak 1 sampai 10. ABCDE tidak lulus atau gimana? Pasangan calon ini, Mbak Teh. Kejam nih Mbak Teh. Edi, gimana Ed? Tidak ada yang bisa memikirkan secara sungguh-sungguh problem pendidikan kita. Dan itu memang harus memiliki kemampuan untuk bisa memetakan dengan tepat gitu. Terus satu lagi adalah yang tadi ya terkait dengan data, Mas Bambang betul sekali. Jadi bahkan mungkin data-data itu bisa sangat bias gitu, yang bisa sangat menguntungkan penguasa dalam hal ini, yang yaitu dengan tujuan yang elitis gitu, termasuk penguasaan modal dan lain-lain. Kalau semua pinter, nanti kan susah bagi penguasa untuk tetap berkuasa. Makanya pendidikan mungkin dilanggengkan untuk seperti ini, untuk repot sendiri, ribet sendiri dengan berbagai macam masalahnya yang ada, gitu ya. Jadi saya pikir nggak ada yang lulus nih, Mbak Desi. Oke. Edi, ada yang diluluskan, Ed? Waduh, ini kalau bagi ASN riskan itu kasih nilai. Oke ya, saya mungkin ikut batas aja lah. Ini apa namanya ya? Nggak lulus ya karena apa namanya ya? Ya, yang nggak ada yang fundamental begitu ya. Tapi saya ingin menyoroti begini Mas, ini mungkin tambahan begini. eh saya tidak tahu konsekuensi hukum dan politiknya ya. Kalau janji-janji ini, kalau di tiga-tiganya itu kan memang ada apa namanya visi-misi begitu ya terkait banyak hal termasuk pendidikan begitu ya. Nah, kalau kemudian sejelek ini ya, terus kemudian terpilih gitu ya, itu konsekuensi politiknya seperti apa ya? Apakah memang harus dijalankan atau mungkin kan ada perubahan atau apa macam itu ya? Ini yang saya tidak tahu ini konsekuensi hukumnya. Karena kalau tidak salah dulu di masanya siapa ya, Pak SBY kalau tidak salah itu sempat ada dokumen yang beredar visi dari Pak SBY dulu itu yang dia menjiwai dari apa namanya beberapa program-program dan registra dari kementerian begitu ya. Nah, kalau kemudian kualitasnya seperti ini kan jadi berbahaya juga begitu ya. Dan yang paling bertanggung jawab saya pikir think tank-nya itu ya, di baliknya itu yang dia nggak based on research itu pasti ya, karena ya hanya jualan tadi ya. Nah, oleh karena itu gimana kalau kita punya banyak komponen di masyarakat, kita punya guru sebagai kekuatan, kita punya apa dosen sebagai profesi, sebagai pekerjaan gitu, punya peneliti, punya macam-macam lah banyak di masyarakat itu. Yang masing-masing dari kita itu sebenarnya kitalah yang punya data, punya informasi, kita mengalami, kita bisa ya merefleksikan secara kritis apa yang kita ketahui sehari-hari, misalnya di kampus itu masalahnya seperti apa sih, hambatannya seperti apa itu, dan kita bisa apa namanya ya tiap-tiap dari kita itu simbol-simbol gerakan itu bisa menegosiasikan, membuat semacam kontrak politik untuk disodorkan
tiga paslon itu. Ya, saya pikir itu akan minimal mungkin akan memberikan perspektif lain. Oh ya ternyata masalahnya ini bukan itu. Mungkin begitu ya. Ini jadi lebih apa namanya ada bargaining position dari masyarakat itu, dari berbagai kelompok masyarakat, profesi macam-macam gitu. Karena memang kalau hanya mengharapkan dari apa yang ada saja, ya memang nggak lulus gitu ya. Nah, tapi kan kasihan juga ini karena nggak punya opsi lain, kecuali mau golput misalnya ya. Tapi ya mau golput pun yang terpilih salah satu di antara ketiga ini kan. Maka apa yang paling ya ya bisa dikontribusikan kalau bukan kita based on riset, berbasis pengalaman kita punya data, punya informasi, eh, apa segala keprihatinan kita itu menjadi bahan untuk menyuarakan, oh ini loh sebenarnya masalahnya ini, programnya sebaiknya begini gitu ya. Dan kemudian ada negosiasi yang bisa dilakukan dan mungkin akan bisa memperkaya dari apa namanya eh, program-program dari tiga paslon itu. Karena saya yakin di dalamnya itu misalnya kan nggak ada yang ahli filsafat pendidikan gitu ya, think tanknya kan nggak ada juga pasti ya. Ya, nggak ada yang ahli kurikulum ini mesti gimana, kurikulum merdeka nanti lanjut itu enggak kan, menterinya ganti kan gitu, yang nggak tahu juga gitu kan, nggak ada yang tahu itu. Nah, yang tahu itu ya insan pendidikan, yang tahu pendidikan tinggi yang Mbak Atem misalnya, yang gerakan-gerakan yang lain ya para aktivis yang dia sehari-harinya memang bergelut dengan dunia itu sendiri. Saya pikir itu patut jadi ya pertimbangan ya untuk kedepannya gitu Mas. Baik, Mas Bambang, Mbak Ate, Bung Edi, terima kasih atas catatan kritis dan masukan yang bernas. Jadi kita sepakat bahwa ini tiga-tiganya tidak lulus, visi misi dan program pendidikannya, dan seperti direkomendasikan Bung Edi, memang para pegiat pendidikan, aktivis pendidikan, coba rumuskan usulan-usulan ini kepada Capres-Cawapres. Mudah-mudahan mereka bisa perbaiki, karena kalau dengan menu yang ada sekarang ini masih buram karena catatan kita tidak menjawab masalah fundamental pendidikan, hanya jualan saja gitu ya. Semuanya dijual gitu ya supaya semuanya ke Grab, bisa diambil suaranya. Begitu soal nanti direalisasikan sepertinya akan sulit, dan ini artinya apa? Ini artinya kabar buruk bagi pendidikan kita yang memang sekarang makin terpuruk gitu ya. Dan ke depan dengan usulan-usulan, visi misi, program-program ini sepertinya tidak bisa menjawab. Dan kalau dalam saya lupa penelitian siapa, pendidikan ini tidak dianggap terlalu penting dalam politik gitu ya. Kenapa? Salah satunya karena hasilnya tidak bisa dirasakan langsung. Berbeda dengan ekonomi misalnya, kalau tidak ada keseriusan, bisa inflasi dan sebagainya yang bisa kemudian secara politik memukul gitu ya. Pendidikan, investasi, kalau mau pakai bahasa itu yang hasilnya ya baru dirasakan puluhan tahun ke depan. Dan ketika pasangan calon usulannya seperti ini, kelihatan memang mereka tidak punya visi terkait dengan pendidikan ini gitu ya. Dan ya mudah-mudahan tadi bisa ada koreksi-koreksi supaya pendidikan kita bisa lebih baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Ate, Bung Edi, Mas Bambang, Sobat Anti Korupsi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya kira Mbak Ate dan Bung Edi juga bisa diskusi di kolom komentar. Nanti kalau perlu kita akan bahas satu persatu visi misi pasangan calon ini. Kenapa kita tidak luluskan mereka? Gitu. Mungkin nanti di episode yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam program Visi Educare, satu visi utama.